الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah yang berbahagia, kita niat ya, biar niatnya ngajinya lillah karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kami berbahagia, alhamdulillah setelah tawakufan Ramadan kita berjumpa kembali penuh harapan. Ramadan ya telah membina kita dengan sebaik-baiknya, menghantar kita menjadi manusia yang betul-betul la'allakum tattaqun, sebagaimana esensi daripada Ramadan menghantar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada sebuah keterangan, kalau seandainya sekaliber sekelas bulan Ramadan, lam yastati', katanya, taghyiru adatika sayyi'ah, tidak bisa merubah keburukan-keburukan kita yang jelek, fabki ala nafsi, maka menangislah atas diri kita, menyesal kita, muhasabah. Ya Allah, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan ada di dalamnya Lailatul Qadar, bulan kita semua amal ibadah kita dilipat gandakan, banyak fuyudur rahman, nafahat ilahiyah, anwar rabbaniyah, numplak semuanya berada di bulan Ramadan. Pintu langit Allah buka, tapi kagak bisa merubah keburukan-keburukan kita yang jelek. Fabki ala nafsi, maka menangislah atas diri anda. Rubbama yakunu thaqlu dzunub, barangkali katanya pekatnya dosa kita, hitamnya dosa kita, besarnya dosa kita, qad hajaba uyuna qalbi, telah menutupi mata hati kita, ya, an-nuril hidayah, daripada cahaya hidayah Allah. Makanya di malam Lailatul Qadar Allah itu yarhamu kulla ibadihi wa ya'fu anhu. Allah memaafkan ya semua hamba-hambanya kecuali 4 golongan. Yang pertama, orang-orang yang dikatakan mudminul khamr, ini dosa besar, mudah kecanduan khamr. Ya, mudah-mudahan insyaallah di komplek kita kagak ada yang pada minum-minuman lah, ya. Kalau minum anggrek nggak apa-apa ya, minum bajigur nggak apa-apa, ya. Minum teh, kopi, Sprite nggak apa-apa, atau jangan minum khamr. Yang kedua dikatakan uququl walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini nggak ada ampun dosanya Allah. Bahkan Allah kasih siksa yang cepat selama dia hidup di dunia, disiksa terus. Oleh karenanya ini masa-masa masih kita halal bihalal, lebaran, ya, saya
berharap yang punya orang tua, yang punya paman, yang punya bibi, kunjungi Lebaran, minta maaf. Selalu ingat hadis ini nih, kalau jamaah pengen Lebaran, malas ini kakinya melangkah, ingat hadis Nabi. Man zara akhan fillah, barang siapa yang ziarah ya ke saudaranya, ini pakai akhan ini umum, siapa aja, tapi semata-mata karena Allah, enggak ada keperluan apa-apa. Ya. Apa hikmahnya? Sayya'ahu sab'una alfa malakin. Kita akan diiringi, akan dihantar, akan dikawal oleh 70.000 malaikat. Subhanallah. Ya. 70.000 malaikat. Mana ada orang besar itu berjalan diiringi sekian banyaknya. Paling-paling presiden 50 orang atau satu pesawat. Ya, ini 70.000. Wa yaquluna lahum, dan malaikat mendoakan, berkata kepada kita, tibtum, kalian semuanya akan baik-baik saja. Wa taba mamsyakum, dan jalanan yang Anda tempuh itu akan juga aman, nyaman, rehat. Ya, apa ada penjagaan malaikat. Gitu. Kemudian mereka mengatakan tobat walakal jannah. Beruntung Anda, kelak Anda akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, ini hadis yang membuat kita semangat untuk hal lebih halal, silaturahmi. Ya. Katanya nanti di hari kiamat para nabi, ya, para syuhada, para rasul yaghbituna anhum, mereka cemburu kepada hamba-hamba Allah biqurbihim wa manzilatihim yaumil qiyamah, karena kedekatannya dan manzilahnya di hari kiamat. Mereka bukan para nabi, bukan para syuhada, bukan para rasul. Siapa? Mereka adalah orang-orang min ummati, kata baginda Rasul, min qabili syatta, dari berbagai macam kabilah-kabilah. Kalau kita suku-suku lah, dari Padang, Jawa, Sumatera, Aceh, ya, semuanya apa? Bertemu, berkumpul semata-mata karena Allah. Ya, ketika kita berjabatan tangan, katanya, ya, illa tahatat dzunubuhum, melainkan dosa-dosanya berguguran. Jadi kalau jamaah bersalaman Lebaran itu, ya saudara itu pengen pelukan, ya, itu berguguran semua dosa-dosanya, ya, bagaikan daun berguguran dari pepohonan. Nah, kalau sudah bersih dosanya itu doanya mustajab. Ya. Dan amalan-amalan ibadah setelah Ramadan adalah memang saling memaafkan. Bagusnya lagi, sebelum tangan kita bersalaman, bersentuhan dengan saudara kita, ya, di hatinya sudah duluan, sudah maafin duluan. Ya, yang sangat menyedihkan, sudah kumpul bareng-bareng. Saya sering diundang nih, halal bihalal kemana-mana. Kadang kita lihat bajunya sama semuanya, seragam semua. Ya, kelihatannya bersatu, tapi di hatinya ternyata, ya Allah, main gontok-gontokan, main gedeg-gedegan, iri-irian, mentadabur, ngebelakangin, merasa lebih baik. Ya, inilah umat Islam yang sangat disedihkan oleh baginda Rasul. Ya, luarnya cakep, dalamannya jelek. Nah, saya berharap semoga insyaallah jamaah Baitul Muttaqin, namanya Baitul Muttaqin, rumahnya orang-orang yang bertakwa. Dan Ramadan la'allakum tattaqun. Insyaallah kita semuanya, ya, hatinya bersih dari segala macam amradul qulub. Dan saya, ya, karena masih wangi-wanginya Ramadan,
mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan melahirkan kita insan baru yang punya hati baru, bukan hanya bajunya baru, tapi juga hatinya baru, penuh dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kita sampai di halaman 28 ya, 28 makalah yang ke-31. Kemarin baru 2 aja, belum 4, belum lengkap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 baris dari bawah yang pegang kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhirah. Oh ya, kemarin waktu Ramadan terakhir saya mohon maaf tidak bisa hadir. Alhamdulillah diwakili teman saya Dr. Muhammad Sadari. Jadi kebetulan saya pulang kampung mendadak ke Palembang. Ada ipar saya umur 42 tahun meninggal dunia. Jadi kami pulang bertakziah dan ikut sampai hari ke-7 di sana. Oleh karenanya nggak bisa hadir pada hari itu, mohon maaf. Saya pulang bawa pempek. Saya tungguin ini Masjid Jami Al-Bail Mutakin, nggak ada yang ke rumah nih gitu. Ya, saya tunggu di rumah saya ya, makan pempek insyaallah. Ajak jamaahnya Pak Zaini ya. Biasanya begitu kalau kita halal. Pak Kiai saya datangnya pagi boleh, malam boleh, terus bergeluran pada setiap masjid-masjid yang saya ngajar, menyambung silaturahmi. Ketika jamaah datang banyak, berapa datangnya 10, 15, 20, dikalikan di 70.000 malaikat yang datang ya, penuh dengan keberkahan insyaallah. Taib. Wal maqalah al-hadiyata wa thalathun, nasihat atau maqalah yang ke-31. An Hatim al-Asammi, dari Imam Hatim al-Asam rahimahullah, semoga Allah sayang kepadanya. Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, arba'atu asya'a la ya'rifu qadruha, boleh juga la yu'rafu qadruha illa arba'ah. Ada 4 perkara yang nilainya itu tidak bisa diketahui kecuali dengan 4 hal yang lain lagi ya. Masuk minal ajnas ya. Fa inna syai'a innama yu'rafu bi dhiddihi, sesungguhnya sesuatu itu diketahui dengan lawannya. Sehat ya lawannya sakit. Ketika dikasih sakit baru terasa, oh enak banget rasanya sehat gitu. Muda lawannya tua, tua muda. Oh dulu masih muda enak banget. Naik tangga rumah enak, enggak ngap-ngapan napasnya. Sekarang kita udah ngap-ngapan jalannya. Ya, terasa itu nilai-nilai itu. Baik. Yang pertama asyababu la yu'rafu qadruhu illa asyuyukh, ai ahlul haram. Ya, masa muda tidak bisa diketahui nilainya masa muda itu. Ya, kecuali oleh orang yang udah pada lansia baru merasa oh enak banget dulu masih muda. Saya pernah cerita ya, saya dulu kalau bawa umroh itu sebulan 3 rombongan, itu setiap rombongan saya naik ke Jabal Nur, kuat itu. Kalau Jabal Rahmah juga bimbing jamaah naik lagi. Nah jamaah kalau ada pembimbingnya semangat naik ke atas. Terus saya pernah sama Ustaz Husain naik ke atas. Ya. Sekarang saya udah mulai 53, terasa juga dengkulnya. Di bawah 50 tuh luar biasa, masih kuat naik-naik gitu ya. Inilah ya. Kemudian yang kedua wal afiyatu. Ya. Wal afiyah ai difaul makruh. Apa itu? Suasana enak, nyaman. Ya. Gitu. La yu'rafuha, tidak bisa diketahui nih
nilainya illa ahlul bala, kecuali kepada orang-orang yang mendapatkan bala, musibah. Kita afiat, enak aja, nyaman aja, sehat aja, ya. Jika dikasih bala baru kita terasa. Oh. Itu ya. Qala Al-Ghazali badlu hadhil jumlah wala yu'rafu qadul ghina qadul ghani illa ahlul faqr. Kata Imam Ghazali, ya, sebagai pengganti pada ungkapan ini, tidak diketahui nilai orang kaya itu kecuali kepada ahli fuqara. Ya. Yang berikutnya wasihhatu la yu'rafu qadruha illa al-marda. Kesehatan tidak bisa dikenali nilai-nilai kesehatan itu kecuali oleh orang-orang yang sakit. Jam'u maridin, kata marda itu adalah jamak atau jamak plural. Jadi dalam bahasa Arab ada isim mufrad menunjukkan dalla ala satu, laki-laki atau perempuan. Ada musanna menunjukkan dua. Dan ada jamak lebih daripada dua, ya. Maka marda itu adalah kumpulan atau jamak di marid. Maridun satu orang yang sakit, maridan dua orang, atau maridaini dua orang. Marda jamak taksir, ya. Ai illa ahlas saqam, kecuali kepada orang yang ahli sakit gitu. Kesehatan tidak bisa diketahui nilai sehat itu kecuali oleh orang-orang yang sakit. Wal hayatu la yu'rafu qadruha illa al mauta, ya. Dan kehidupan tidak bisa juga diketahui nilai-nilainya kecuali oleh orang-orang yang telah wafat, ya. Kita merasakan, oh dulu masih ada paman kita, masih ada orang tua kita, enak terasa. Lebaran kumpul, semua ngumpul di satu rumah orang tua. Terus orang tua udah kagak ada baru terasa, ya. Qala asy-syair Abu Nuwas atau Abu Nawas bi dhammin nuni wa bil wawi ismuhu Al-Hasan. Jadi boleh baca Nuwas, boleh nama lainnya Al-Hasan ibnu Hani, ya. Wa sababu talqibihi bi Abi Nuwas atau Abi Nawas annahu kana lahu dhu'abatan tanusan ay tataharrakan ala atiqihi. Katanya sebab dilakobkannya dia dikasih gelar dengan Abu Nawas, katanya beliau memiliki dua kepang rambut yang tergerai di bahunya. Nah, jadi rambutnya tuh kayak Joko Tingkir gitulah di bawah gitu. Ya. Aita tahrokan, suka bergerak ala atiqih di bahunya. Min bahr tawil, jadi beliau bersenandung dengan bahr tawil. Dunubi in fakartu fiha katsirah, katanya. Kalau aku pikir-pikir dosa-dosaku tuh banyak banget, katanya. Dosa-dosaku kalau aku ingat-ingat banyak banget. Wa rahmatu rabbi min dunubi awsa. Ya, namun ya rahmat Tuhanku itu awsa, lebih luas min dunubi daripada dosaku. Nah, jamak dari syair ini kita harus meyakini, ya, jangan sampai kita putus asa karena dosa kita yang begitu banyaknya. Ya, saya mau udah ahli maksiat dah, udah nerakalah, jangan begitu. Ya, harus meyakini nih bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampun Allah itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. La tai'as min rahmatillah, jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Terus aja berbuat baik, ya. Iringi keburukan kita dengan kebaikan ini, ya.
Wa rahmatu rabbi min dunubi awsa'. Asalnya wa rahmatu rabbi awsa'u min dunubi, ya. Rahmat Tuhanku lebih luas daripada dosa-dosaku. Kemudian wa ma tam'i fi salihin in amiltuhu walakinni fi rahmatillahi atma'u. Ya. Tidaklah aku berharap, tamak itu keinginan, harap, ya. Fi salihin, pada kebaikan, ya. In amaltuhu, yang aku lakukan. Jadi bapak-bapak ketika melakukan amal baik, ya, kita mengatakan saya enggak berharap dari amal baik itu. Walakinnani fi rahmatillahi atma. Tetapi saya lebih berharap kepada apa? Rahmatnya Allah. Kita mah berbuat aja baik. Ya, jangan dikenang itu kebaikan. Takut riya juga. Tapi yang kita harapkan adalah rahmat Allah. Huwallahu maulaya alladhi huwa khaliqi. Dialah Allah. Ya. Dialah Allah, Tuhan saya, pembimbing saya, yang menciptakan saya. Wa inni lahu 'abdun aqarru wa akhdahu. Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang hamba yang aqarru, yang mengaku dengan banyak dosa-dosa, wa akhdahu, dan tunduk kepada Allah. Fayyaku ghufranu fadzalika rahmah. Jika Allah, ya, memberikan ampunan kepadaku, itulah sesungguhnya rahmat. Wa in takun al-ukhra fama ana asna'u. Jika seandainya kagak ada ampunan Allah, apalagi yang bisa saya lakukan? Kagak ada. Ya. Maka teruslah berdoa, minta. Maka Ramadan baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Nah, minta, ya. Minta ampunan Allah, minta maaf Allah. Taib. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari baginda Rasul, beliau bersabda, man arada alla yuqifahu Allahu, itu ada baris hijab, salahu bacanya, ala qabihi a'malihi, katanya, wala yansyura lahu diwanan falyadu bihadzal du'a. Ya. Jadi kata Nabi, barang siapa yang ingin, ya, Allah tidak memperlihatkan, ya, apa? Keburukan amal-amalnya, dan Allah tidak membuka catatan-catatan amal kita yang jelek, falyadu bihadzal du'a, maka berdoalah dengan doa ini. Nah, ini berarti zaman ini pelan-pelan harus dipahami. Kalau bisa dihafalin, praktekin, ya, agar Allah nanti kagak buka keburukan amal-amal kita. Bacalah doa ini, kata Nabi. Kapan bacanya? Fi duburi kulli salatin. Nah, setelah selesai salat, ya. Apa doanya? Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Ya Allah, sungguh ampunanmu lebih saya harapkan daripada amalku. Ya, kan kita kan baru qiyamul lail aja sudah hitung-hitungan sama Allah. Ya Allah, saya sudah qiyamul lail, ya Allah. Ya. Jadi tunaikanlah amal ikhlas karena Allah. Ya, pasti ada keberkahannya, janji Allah. Nah, ya Allah, sungguh ampunanmu lebih saya harapkan daripada amalku. Wa inna rahmataka awsa'u min dzanbi. Sesungguhnya rahmatmu, ya Allah, jauh lebih luas daripada, atau jauh lebih besar daripada dosaku. Allahumma in lam akun ahlan
ya Allah, jika aku belum pantas, ya, artinya merlompat apa? An ablugha rahmatak, mencapai rahmatmu. Farahmatuka ahlun an tablughani, maka rahmatmu itu pantas ya Allah, ya, untuk sampai kepadaku. Li'annaha wasi'at kulla syai'in, sesungguhnya rahmatmu itu ya Allah meliputi segala sesuatu. Ya, saya selalu minta husnuzon, katanya sampai detik-detik nih kita mau dicabut nyawa kita oleh Allah, yang namanya istihdar, menjelang kematian, kita harus husnuzon sama Allah. Jangan ya, udah segan nih memati nih Pak, Bu. Ya, dosa saya banyak banget ya Allah. Ya, nggak diampunin lah, jangan. Ya, kita pengen husnul khatimah, jangan su'ul khatimah, ya. Baca doa tuh, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya, minta ya husnul khatimah. Ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha pengasih dan penyayang. Ya, saya doa, saya baca bareng-bareng, ya, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dhanbi. Allahumma in lam akun ahlan an ablugha rahmataka wa rahmatuka ahlun an tablaghani li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Ya, nanti dicatat oleh Ustaz Haikal, di print, ya, dibagiin jamaah, ya, diamalin, ya. Mudah-mudahan nanti kita di hari kiamat kagak ada amal-amal buruknya, yang ada kebaikan semua, ya. Karena nanti kita malu Pak, di tengah orang banyak dibacain atu-atu keburukan kita, nggak malu banget. Nah, dengan sebab doa ini kata Nabi, insya Allah ditutupi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqala atsaniyata wal thalathun, nasihat yang ke-32. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana ayja'a yaumul qiyamah yudhal mizanu fayu'ta bi ahli shalah fayuwaffawna ujurahum. Ya, ini gambaran kata Nabi, apabila nanti datang hari kiamat, maka akan diletakkanlah timbangan. Ya, ingat jamaah, nanti itu ada yang namanya syafaatul kubra bagi orang yang sering baca selawat, bagi orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, itu insya Allah mendapatkan syafaatul kubra. Kapan tuh? Tiga tempat. Pertama, indal mizan, ketika kita ditimbang amal ibadah kita. Nah, kalau kita banyak salawat, menghidupkan sunnah Nabi, itu akan ada syafaat Nabi, dimenangkan amal kita. Yang kedua, indas sirat, ketika menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim, jembatan yang katanya lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Itu ada syafaat Nabi. Yang ketiga, inda tatayur suhub, ketika malaikat pencatat itu melempar, ya, catatan amalan kita dulu. Itu kita tangkap dengan tangan kanan, simbolnya min al khair. Tangan kiri ahli neraka. Nah, di situ juga katanya ada syafaat baginda Rasul. Ya. Maka banyaklah baca selawat setiap hari, setiap saat, ya, sekurang-kurangnya pagi 100, sore 100. Insya Allah hatinya penuh dengan keberkahan, ketenangan, kenyamanan, dan obat, ya, obat penyakit-penyakit sembuh dengan keberkahan baca selawat. Nah,
Nanti di hari kiamat katanya akan diletakkan timbangan. Fayu'ta bi ahli shalah, lalu dia didatangkanlah orang-orang yang ahli salat, ya, ibaratnya ditimbang. Fayufawna ujurahum, maka disempurnakanlah pahala-pahala mereka. Ayyutuna ujurahum kamilah, diberikan kepada mereka pahala-pahalanya secara sempurna, bil mizan, dengan timbangan. Tsumma yu'ta bi ahli shaum, kemudian didatangi lagi orang-orang yang ahli puasa, ditimbang tuh. Wa fi nuskhah bi ahli haji, dalam teks lain katanya didatangkanlah orang-orang yang suka pada haji, ya. Fayufawna ujurahum, kemudian disempurnakanlah pahala mereka bil mizan, dengan timbangan. Tsumma yu'ta bi ahli bala, kemudian juga didatangkan juga, ya, orang-orang yang suka mendapatkan musibah. La yunsabu lahum mizanun, mizannya ini tidak ditegakkan, artinya enggak bisa ditimbang tuh. Wala yansaru lahum diwanun, dan juga tidak dibuka kepada mereka catatan-catatan amalnya, ya. Fayufawna ujurahum bighairi hisab, maka kemudian disempurnakanlah ganjaran-ganjaran mereka tanpa dihitung lagi. Ai adadun mahsur, artinya udah enggak dihitung lagi, langsung aja. Hatta yatamanna ahlul afiyah law kanu bimanzilatihim min kathrati thawabillahi ta'ala alaihim, ya. Sampai-sampai para ahlul afiyah, orang-orang yang selamat ini, mereka berangan-angan seandainya, ya, mereka berada pada posisi mereka min kathrati thawabillahi ta'ala, banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal maqala ats-tsalisata wa tsalasun, maqala nasihat yang ke-33. An ba'dil hukama, dari sebagian hukama, yastaqbilu ibnu adam arba'a nubuhatin bidammin nun wa hiya allati tughlibuhu, ya. Kata sebagian hukama, anak Adam itu nanti akan yastaqbilu, akan menghadapi, ya, 4 perampasan. Jadi apa yang kita miliki itu nanti akan diambil, ya, akan dirampas. Apa saja nih, ya? Yang pertama, yantahibu ayyakhudhu bil qahri, diambil dengan paksa gitu. Malakul maut ruhahu, ya, yantabihu malakul mauti ruhahu, malaikat maut mencabut ruhnya, itu dengan paksa. Ini yang pertama. Yang kedua, wayantahibu alwarthata, ya, ahli waris itu akan diambil. Kan bapak-bapak meninggal langsung pindah hartanya, ya, ke ahli waris, berpindah langsung, itu yantahib. Di fathahati jamil warath, malahu, diambil, dirampas oleh ahli waris apa ya, malahu, hartanya, ba'da mautihi, setelah kematiannya. Yang ketiga, wa yantahibu dudu jismahu, ini dud, apa dud, ya, cacing-cacing tanah, belatung-belatung, itu juga akan merampas, merobek, mengambil apa, jasad kita tuh, digerogotin sampai habis, tulang-tulang doang nanti kita fil qabri, di dalam kuburan, ya. Kecuali orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang hamilun al-Quran, nah, itu dijaga, dipelihara daripada hancur, daripada belatung-belatung tanah. Wa yantahibu al-khusama'u bidhammin, ya, futiha jamu khasim, jadi khasim itu mufrad, jamanya khusama, dan dirampas juga apa tuh, orang-orang yang apa, ya, wahum man lahum haqq ala man zalahum, orang-orang yang punya hak atas orang-orang yang menzaliminya. Jadi bapak di dunia ini nih
suka zalim sama saya misalnya. Nanti di hari kiamat kita ambil kebaikan-kebaikan. Makanya jangan suka zalimin orang lain. Jangan suka zalimin tetangga. Jangan suka zalimin orang-orang yang lemah. Orang lemah diam aja mah. Tapi nanti di hari kiamat Allah balas semua kebaikan-kebaikan kita, Allah ambil. Ya. Wa hum man lahum al-haqq, mereka adalah orang-orang yang memiliki kebenaran. Ala man zalamahum, atas orang-orang yang zalim kepada mereka, bi akhdhi amwalihim, dengan sebab ya mereka mengambil harta-harta mereka, au bi i'tiyabihim, atau dengan sebab dulu di dunia suka ikhtiab, menggunjing terus, menggosip terus. Kita bertetanggaan satu komplek, kita ngomongin rumah sebelah sana terus ngomongin, ya. Nanti di hari kiamat amal ibadah kita diambil. Au bidarbihim masalan, atau contohnya kita tangannya sok iseng nih, sedikit mentang-mentang jagoan, main gampar aja, main mukul aja. Nanti di hari kiamat diambil juga amal ibadah kita tuh. Ya. Kemudian au bi ghairi dzalik, ya, atau yang lainnya, amalahu diambil amalnya. In kana lahu amalun salih, itu juga yang diambil jika dia punya amal saleh. Kalau enggak punya amal saleh, apa yang diambil? Agak ada. Wa illa hamila alaihi dan bahum. Kalau dia enggak punya amal saleh, dia akan memikul nanti dosa-dosa kita tuh yang di dunianya dizalimi. Ya. Maka jangan suka zalim sama siapa aja. Ittaqu al-mazlum, takutlah Anda kepada orang-orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Ya, sesungguhnya kagak ada halangan tuh antara orang yang dizalimi dengan Allah. Kalau dia doa, langsung doanya Allah kabulkan. Ya. Ketika kita punya kekuasaan, ingat jangan suka zalim kepada orang-orang kecil. Wal maqala ar-rabi'ata wa thalathun, maqalah yang ke-34, an ba'dil hukama, dari sebagian hukama, man istaghala bisyahawati fala budda lahu minan nisa. Barang siapa yang sibuk dengan syahwatnya, ikutin ya ajakan-ajakan syahwat yang jeleknya, ya, fala budda lahu minan nisa, maka pasti dia akan diuji, kata Allah, oleh godaan-godaan perempuan. Ya, dia nggak bisa jaga syahwatnya, itu banyak banget nanti. Dia akan dikerumuni, kata Allah, akan jatuh, itu terjerumus, ya. Ai min tanawul nisa, akan terjerumus atau tergantung kepada kaum wanita. Jadi makanya jaga itu syahwatnya, hanya untuk yang halal aja. Matanya dijaga, ya, mulutnya dijaga, kemaluannya dijaga, gitu. Wa man istaghala bi jam'il mal, dan barang siapa yang sibuk dengan mengumpulkan harta, fala budda lahu minal haram, ay minal wuqu' fil haram, pasti dia akan jatuh ke dalam halal yang haram. Tomak kan, mengumpulkan harta terus, agak merasa cukup, ya, dia pasti akan jatuh dalam ya perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ay minal wuqu' fil haram, jatuh dalam haram. Yang ketiga, wa man istaghala bimanafil muslimin. Nah, ini barang siapa yang sibuk, ya, hidupnya bermanfaat untuk orang-orang muslim, lakukan amal-amal soleh, fala budda lahu minal mudarat. Nah, kalau kita suka bermuamalah sama masyarakat, kita katanya harus punya ini nih, apa, mudarat, punya apa, muamalahnya tuh enak gitu sama orang lain, mukanya kagak asem, kata-katanya kagak ketus, ya, namanya juga orang, apa namanya, orang pelayan umat, harus min mulatafatihim, ya, harus bersikap baik
bil qaul, kata-katanya, wal fi'li, dan sikapnya. Kalau kita suka ya Bu ya, kita ke rumah sakit nih, apalagi yang BPJS misalnya, terus suster itu kan harusnya nyambut kita lain dengan baik, lembut, sabar. Kan ada juga yang suka ketus-ketus itu kan, itu memasaknya ditandain tuh. Dan sudah jadi pelayan umat ya, berkhidmat ya harus mudarah, mukanya ceria ya, karena memang melayani. Jadi yang datang juga senang ya. Lihat mukanya udah senang, silakan Pak duduk. Kalau pelayan diem aja, kaku aja ya, kita yang butuh jadi bingung gitu ya. Wa man istaghala bil ibadah fala budda lahu minal ilmi. Nah, dan barang siapa yang sibuk dengan ibadah, maka dia harus punya ilmu. Kalau kagak apa? Mardudatun la tuqbalu. Ya, akan ditolak tuh ibadahnya. Semuanya perlu ilmu. Ya, perlu pemahaman. Kalau dengan ilmu, pemahaman udah. Nanti habis ilmu lahir amal. Amal juga belum cukup tanpa ikhlas. Nah, ya. Jadi ilmu, amal, ikhlas, sampailah kepada Allah. Kemudian la tasihul ibadatu illa bil ilmi bi kaifiyatiha. Karena ibadah tidak akan sah tanpa dengan ilmu, dengan cara-cara ibadahnya ya. Di jamaah misalnya sholat subuh enggak tahu ilmunya ya enggak sah kan. Wal maqala al khamisata wa thalathun, nasihat yang ke-35. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Dari Imam Ali, semoga Allah ridha kepadanya dan Allah memuliakannya. Inna ashabal a'mali, katanya, arba'u khisalin. Sesungguhnya amal-amal yang paling sulit, amal-amal yang paling berat itu ada 4 perkara. Yang pertama al-afuwu indal ghadabi. Nah, ini ya, memaafkan ketika dalam kondisi marah. Ada lagi dalam hadis lain indal maqdarah, memaafkan ketika kita dalam kondisi yang kita mampu segalanya. Ya, kita bos, kita direktur, sama anak buah gampang marah, tapi kita mudah memaafkan ya. Jamaah, ada hadis Nabi, awsani rabbi bitis'a wasikum bihinna. Tuhanku pernah berwasiat kepadaku 9 perkara. Nah, sekarang saya sampaikan kepada sahabat, kata Nabi. Saya nyambung lidah Nabi. Apa tuh? An asila amman qata'ani, menyambung tali silaturahmi pada orang-orang yang telah memutuskan tali silaturahmi kepada kita. Ini merupakan wirdun min akabir sholihin, wiridan orang-orang soleh ya, tokoh-tokoh orang soleh. Memaafin aja, maafin. Memaafin susah apa mudah Pak? Susah ya, apalagi saudara kalau udah berantem itu susah banget. Biasanya sampai mati ke bawah itu ya. Saya sedih, saya melihat fenomena-fenomena orang suka ke masjid, baca Quran ya, haruskan setiap amal solehnya melembutkan hatinya, tapi baca Qurannya, ke masjidnya belum bisa menegur kakaknya, bersilaturahmi, melangkah ke kakaknya gara-gara ada kasus keluarga berat banget. Ngelihat aja udah gedek aja bawahnya, dengan namanya udah nggak suka aja, akhirnya dibawa sampai mati itu. Ya, saya angkat ini selalu di setiap hal lebih halal. Jangan sampai kita mati bawa marah, mati bawa dengki, mati bawa dendam, jangan sampai ya. Kita pengen berjumpa dengan Allah biqalbin salim, makanya udah maafin aja dah semua orang-orang yang pernah zalim kita, maafin. Yang kedua, an a'fuwa amman zalamani, memaafkan orang-orang yang pernah zalim kepada kita ya.
Yang ketiga, an u'tiya amman haramani, berbuat baik. Ada orang-orang yang pelit sama kita. Dia senyum aja sama kita kagak, kita senyumin aja dah. Negara kagak, kita tegur. Nggak pernah bawain kita sesuatu, kita bawain. Ya, ini namanya melawan sifat-sifat buruk dalam diri kita. Itulah Nabi itu. Ya, luar biasa. Kenapa Nabi punya sifat itu? Di umur 10 tahun itu Nabi dicuci hatinya, diambil ada kit'ah, ada titik-titik hitam tuh. Itu namanya hadus syaitan, diambil, dicuci, dibersihin, ya. Kemudian diganti dengan as-syafaqah. Nabi punya sifat penyayangnya luar biasa, sayang mah. Ya. Dengan rahmah, dengan rauf, kelembutan gitu. Karena Nabi rahmatan lil alamin. Nah, bagaimana jamaah menjadi rahmah? Paling enggak serumahnya dah rahmah sama istri, sama anak. Ya, jangan galak-galak banget di rumah. Di rumah sama istri, anak, udah keluarga kita, ahlun, ya, amar ma'ruf sama masyarakat, se-RT, sekomplek gitu ya. Jadi yang lembut-lembut aja, jangan yang angkuh-angkuh. Karena orang yang angkuh bukan daripada umatnya Nabi. Baik. Jadi memaafkan ketika marah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Nabi bersabda, "Man kaffa ghadabahu." Barang siapa yang menahan amarahnya, emosinya. Ya, marah-marah dia tahan. Biasanya orang udah marah tuh, setan masuk lagi aja. Jamaah, katanya inna syaitana wada'a hutmahu ay anfahu. Sesungguhnya setan itu emang dia sengaja ngejeledok itu, naro kupingnya, mulutnya, ya, di hati manusia. Katanya in dzakaral 'abdu rabbahu, jika seorang hamba ingat sama Allah, itu sehan atau syaitan ya ta'akhkhara, mundur dia, wa yakhtafi, dan bersembunyi. Tapi wa in nasiyallahal 'azima, ketika kita lupa sama Allah, itu setan langsung alqama qalbahu, langsung menguasai hati kita, tawaswasa, dan kasih bisikan-bisikan. Ya, maka ada surat qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, minna syarril waswasil khannas. Ya. Jadi apa maksudnya? Jangan pernah kosong daripada zikir. Ya, likulli napas, setiap napas tertarik. Likulli khatwah, setiap langkah berjalan selalu ada Allah, 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 Allah. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu sambilnya masak di rumah, bersihin rumah, salawatan, begitu. Ya, lalai dikit langsung. Karena inna syaitana yajri itu. Ya, di setiap darah kita ini ada gerakan-gerakan setan. Dia siap tuh menggelincirkan kita, menyesatkan kita. Makanya kagak boleh kita lalai gaflah, selalu bersama Allah. Dikit aja langsung dikuasai oleh syaitan, gitu ya. Baik. Jadi man kaffa ghadabahu, barang siapa yang menahan rasa marahnya, kaffallahu anhu adzabahu, maka nanti kelak di hari kiamat Allah juga akan menahan azabnya kepadanya. Ya. Luar biasa itu Pak. Lihat, amal ibadah di dunia nanti kelak di akhir kita dapat. Suka memaafin, Allah maafin. Ya, jangan mentang-mentang punya kekuasaan marah terus. Ya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man kaffa ghadabahu basata ridahu. Ya, kata Nabi apa? Barang siapa yang bisa menahan marahnya, maka Allah akan lapangkan tuh keriduan Allah kepadanya. Ya. Jadi kalau ini ridho dia sudah nikmatullahi akbar. Nikmat Allah yang paling besar ridho. Kalau Allah sudah ridho, semuanya lancar semuanya.
wa badala ma'rufahu, dan Allah berikan ma'rufahu, kebaikan-kebaikannya, wa wasala rahimahu, dan Allah sampaikan kasih sayangnya kepadanya, wa adda amanatahu, dan Allah sampaikan amanahnya, ya, adkhalahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah fi nurihil a'zam. Apa hikmahnya? Ya, Allah akan masukkan dia pada hari kiamat nanti fi nurihi al-a'zam, pada cahaya yang sangat agung, gitu ya. Rawahu ad-Dailami. Kemudian yang berikutnya, ya, sesuatu yang paling berat kita lakukan ada wal judu atau wal jaudu, ai badul mal fil usrati, bersifat dermawan dalam kondisi lagi kesulitan. Kalau dalam Al-Quran bahasanya apa? Walau kana bihim khasasah, walaupun anda dalam keadaan kesulitan masih aja mau bersedekah, ya. Ai fi waqtil faqri wa su'ubatil mal, dalam kondisi lagi fakir dan kondisi lagi kesulitan harta. Nah, itu beliau masih bersifat dermawan. Ini sesuatu yang luar biasa artinya, ya. Yang ketiga wal iffatu ay man'ul harami fil khalwati, ya. Apa iffah itu? Menjaga kehormatan diri dalam kondisi sendirian. Ai fi waqtil infirad anin nas, ayo sendirian, kagak ada orang lain, tetap Pak jaga iffah. Contohnya ya, yang mudah. Kata Nabi, la tasrabanna qaiman. Ini yang sederhana. Janganlah Anda minum dalam kondisi berdiri. Ya, itu jangan pas depan orang duduk. Kalau di rumah kayak bebas, enggak, jadi iffah. Menjaga kehormatan diri kita. Meludah, ya, kalau ada yang beradab, kalau bisa jangan ludah ke arah kiblat, itu juga iffah. Ya, kalau di dalam buku saya pernah terjemah buku, ya, manajemen wanita, itu contohnya iffah juga. Misalnya ya, ini ibu-ibu mau naik mobil umum, naik kereta dah, kebetulan yang kosong tengah-tengah satu, sebelah kiri laki-laki, ini laki-laki, yang paling datang perempuan nih. Padahal pengen duduk, tapi karena dia iffah, jaga dirinya, dia belain dia nggak duduk. Ya, banyak contoh-contoh iffah itu. Bagaimana menjaga kebersihan dirinya, ya, dari toma, dari serakah, dari sifat-sifat yang Allah nggak suka. Fal afifu man yubasir umura ala wifqil bashar ala wifqi syar'i wal muru'ah. Ya, afif adalah orang yang menjaga, ya, kehormatan dirinya. Itu man yubasir umur, orang yang selalu melakukan segala urusan-urusan sesuai dengan syariat, kagak pernah melanggar syariat. Jadi orang-orang yang suka dosa itu ya nggak punya lagi muru'ah gitu. Ya, melanggar aturan Allah, dia jauh banget. Kemudian yang berikutnya wa qaulul haqqi liman yukhafuhu, ya, perkataan yang benar, perkataan yang hak pada orang yang ditakutkannya. Gitu. Kasultanil jair, seperti berhadapan dengan penguasa-penguasa yang zalim, ya. Aw yarjuhu, atau mengharapkannya, afwahu, maafnya, au ya'ta'ahu, atau mengharapkan pemberian, ya, walam yang zalim. Wal maqalah as-sadisah wa thalathun, lihat lagi ya. Maqalah yang ke-36 fi Zabur, tertulis di dalam kitab Zabur, auhallahu ta'ala ila Daud alaihi salam innal aqila al hakima, ay kamil ilmi la yakhlu min 4 sa'at. Tertulis di dalam kitab Zabur bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam
Apa isinya? Sesungguhnya orang alim, orang yang bijak katanya. Itu ai kamil ilm, orang yang ilmunya sempurna. La yakhlu min arba'a sa'at. Ya, tidak pernah kosong dari 4 waktu. Jadi bapak-bapak, ya, orang alim, orang bijak, dia bisa membagi waktunya dengan sebaik-baiknya. Yuqassimuha ala hadil a'mal. Dia bagi tuh kepada amal-amal berikut ini. Pertama, sa'atun yunaji fiha rabbah. Ya, orang yang alim, orang yang hakim, dia selalu punya waktu untuk bermunajah kepada Tuhannya, kepada Allah. Bidzikrihi, dengan cara berzikir, wa bitilawatihi, dengan cara membaca Al-Qur'an, ya. Wa syikayatil hal indahu, dan suka ngadu sama Allah. Ya, ngomong sama Allah. Ya Allah, ya doa. Wa nahwi dzalik, dan contoh lainnya. Yang kedua, orang yang alim, yang bijak, punya waktu apa? Sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Dia punya waktu selalu muhasabah, introspeksi diri. Makanya orang-orang saleh itu Pak, dari pagi sampai asar dia beramal, bermuamalah. Dari asar sampai maghrib waktu untuk muhasabah. Kalau ada kata-kata yang jelek, dia menangis, dia istighfar, istighfar. Kalau ada yang baik, dia bersyukur sama Allah, minta dijaga, dipelihara. Itu ya. Maka ada imam muhasibi itu yang selalu muhasabah dirinya. Hasib nafsahu. Muhasabalah, ya, qabla an tuhasabu. Kemudian bi ayyaktuba amalahu, ya, dia tulis amal-amalnya, wa harakatihi, gerakan-gerakannya, lailan wa naharan, sepanjang malam siang, fil kagidi, thumma, dalam catatan-catatannya, thumma yanzuruhu, lalu dia tinjau, akhirun nahar, di waktu sore, ya, wa fi akhiril lail, dan di akhir malam, fayashkuru aw yastaghfir. Tadi kalau dia lihat catatannya, oh bagus semua, bersyukur sama Allah, berdoa minta dipelihara. Kalau ternyata jelek semuanya, nangis dah, istighfar dah. Jamaah pernah nggak menghitung dalam satu hari dari pagi sampai asar atau sampai maghrib, katakan ada berapa kosakata yang keluar dari mulut kita? Pernah nggak ngitung ibu? Hitungnya besok ya. Mana yang baiknya, mana yang buruknya, itu standar. Kalau ternyata setiap hari baik, ya bersyukur, alhamdulillah. Kalau jelek, mulai perbaiki, ya. Katanya ini setelah Ramadan kita harus ibadahnya jauh lebih baik lagi, muamalahnya harus lebih baik lagi, ya. Barang siapa yang aslaha, memperbaiki bainahu wa bainallah, memperbaiki hubungannya antara dia dan Allah, aslahallahu bainahu wa bainan nas, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dan seluruh manusia. Yang tadinya sama tetangga kurang baik jadi baik, sama istri kurang baik jadi baik, dengan sebab apa? Dengan sebab memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Yang belum sholat 5 waktu, sholat 5 waktu. Yang sholatnya hatinya belum hudur-hudur, ya, caci dirinya, ya nafsasu, ya Allah, kok jiwa saya jelek banget ya Allah, kalau sholat kagak hadir-hadir, ya, biar hudur. Kemudian yang ketiga, wasa'atun yamshi fiha ila ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi'uyubihi. Orang yang alim, orang yang hakim, dia juga yang ketiga punya waktu dia berziarah ke saudara-saudaranya. Ini bahasa ikhwan. Ini kayak gini-gini, ini namanya ikhwan namanya. Teman-teman sepengajian ikhwan. Berkunjung, berziarah. Ada juga istilahnya berziarah ke guru-gurunya, ya. Alladzina yukhbirunahu. Nanti Pak Imam misalnya kasih informasi sama kita, nasihat. Jadi Pak, kita berkunjung untuk apa? Minta nasihat. Kamu tuh kalau bergaul suka masih ini ya. Ini penting. Kita nggak tahu ya, sikap kita ternyata banyak nyakitin orang lain. Nah, dengan kita berkunjung pada saudara-saudara kita, yang minta orang-orang yang menunjukkannya bi'uyubihi, ya,
dengan aib-aibnya. Apa hikmahnya? Liyarja'a minha, agar dia kembali. Tuh, ya, memperbaiki sikap-sikap yang salah, kata-kata yang salah. Kemudian yang keempat, wasa'atun fiha, kata yukhalli ayatruku baina nafsihi wa baina lidzatihi al-halal. Ya. Ya Pak, ini luar biasa. Ini orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang bijak, ya. Yang pertama tadi apa? Dia punya waktu untuk bermunajat kepada Allah. Kedua, punya waktu muhasabah diri, introspeksi diri. Yang ketiga, punya waktu dia berkunjung ke rumah gurunya, ke rumah temannya, ya, agar apa? Dia ditunjukin aib-aib dirinya, agar dia memperbaiki dirinya. Minta nasihat lah. Yang keempat, punya waktu apa? Baina nafsihi wa baina lidzati al-halal. Dia memberikan juga waktu ruang buat dirinya. Jangan ngaji terus, jangan ibadah terus. Ada juga rehat buat dirinya kepada hal-hal yang dihalalkan. Ya, ibadah tadi udah, muhasabah udah, minta nasihat udah. Ada satu waktu ajak dah istrinya, anaknya, yuk kita ke mall ya, lihat-lihat belanja-belanja. Atau mama dia mau bawa istrinya jalan-jalan kemana yang kadarnya dihalalkan Allah, boleh itu. Jangan di rumah aja kaku, rumah masjid. Nah bapak-bapak senang gitu, ibu-ibu kan pengen juga jalan-jalan Bu ya. Bawa anaknya, cucunya kemana, itu penting juga. Ini boleh nih, ya. Punya waktu katanya, memberikan ruang untuk dirinya, ya, antara nafsu wa baina lidzatihi, untuk hal-hal kepada yang dibolehkan, yang halal boleh. Ya, misalnya sebulan sekali lah, bolehlah ajak keluarga, ya cucu-cucu, besok kita ke ini ya. Mana ibu kalau jalan-jalan Pak biasanya? Taman mini itu ada dulu dari kecil, taman mini itu. Mengaji bawa kemana keluarganya? Liburan, kolam renang. Ada ya, jangan hidup tuh kaku, diam di rumah aja, jangan. Ajak, ya, hiburan, tapi kepada hal-hal yang halal. Yang terakhir, wal maqala asabi'ata wa thalathun, maqala yang ke-37. Qala ba'dul hukama, sebagian hukama berkata, jami'ul ibadati minal ubudiyah, ya, seluruh ibadah-ibadah itu merupakan bentuk penghambaan kepada Allah. Ain min arkan Islam, bagian daripada rukun-rukun Islam. Arba'atun mil khisal, yaitu ada 4 perkara. Ya, pertama, al-wafa'u bil uhudi, menepati janji. Kalau jamaah punya janji, tepatin tuh. Wa huwa ada'u faraidillahi ta'ala. Janjinya sama Allah apa? Ngaku raditu billahi robba dan seterusnya, berarti kita ada'u, melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, apa, salat, ya, dan sebagainya. Yang kedua, wal muhafazatu 'alal hudud, menjaga batasan-batasan syariah. Wa huwa ijtinabu muharramatillah ta'ala, yaitu menjauhkan, ya, hal-hal yang Allah haramkan, jauhkan. Kemudian yang ketiga, was-sabru 'alal mafqud, sabar atas kehilangan, min mahbubatihi, ya, dari sesuatu yang dicintainya. Paling berat Bapak Ibu, kayak kemarin ya, orang tua saya itu, adik saya masih muda, 42 tahun, dipanggilin Allah, itu berat banget. Sabar alal mafqud, atas kehilangan putra, misalnya, ya, an mahbubatihi, dari yang dicintainya. Berat, ini berat banget. Makanya bapak-bapak kalau ziarah ya, takziah, doakan tuh. Selain doakan al-mayyit, ahli surga, jaga derajatnya, kuburnya diluaskan, diampuni dosa-dosanya, lupa Allahumma ij'al ahlahu wa auladahu radina sabirina biqadhi wa taqdir. Ya Allah, berilah kesabaran, ketabahan, kekuatan, keikhlasan kepada
keluarganya, anak-anaknya melepas kepergian almarhum. Berat itu. Waridha bil mawjud. Nah, terakhir ya, ini bagian daripada rukun Islam, bagian daripada penghambaan kepada Allah, ridha ya bil mawjud, dengan apa yang ada. Ya, minal mata'im, makanan, wal malabis, pakaian, wal masakin, tempat tinggal. Para ibu-ibu terutama ya, saya pesan, mohon maaf, itu yang sudah dihasilkan, yang punya dimiliki, udah itu yang terbaik. Ya, suaminya begitu, ya udah begitu dari Allah, dah begitu. Dengan sabar, jangan digerutuin terus suaminya. Ya, sama juga bapak-bapak sama isi-isi ya. Saya sedih, ada jamaah udah umur sekian tahun, udah hampir 70 tahun. Pakai saya mau cerai, lah mau cerai. Udah 70 tahun mau cerai, Pak. Nah apa emang? Kong? Udah kaki. Nah apa kong? Wah agak sabar tuh aja, nenek-nenek. Semuanya kerjaan dulu dibantuin, masih marah-marah aja. Kan aja nenek-nenek kong. Saya bilang kong, itulah amal soleh dari Allah itu. Ya sekian tahun dulu itu nenek kan bantuin kong terus di rumah bersih, karena waktunya bergantian. Ya, jadi jamaah ini yang paling berat, ridho bil mawjud, ya ridho dengan apa yang ada. Istri kita itulah nikmat yang terbaik dari Allah. Suami kita nikmat yang terbaik dari Allah. Anak-anak kita yang ada semua di rumah kita adalah anugerah yang terbaik dari Allah. Jangan berpikir-pikir kayaknya kalau istri saya si dia lebih bagus ya. Jangan, bilang setan itu. Kayaknya kalau suami saya dia, itu setan. Ya. Jadi apa yang kita punya itu yang kita syukuri, kita nikmati, semoga membawa keberkahan dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, jika ada pertanyaan silakan. Ketiga itu. Ini jamaah kita selesai berarti bab 4. Semuanya serba 4, besok serba 5. Ya. Nasihat dari Nabi dan para sahabat. Ada pertanyaan Pak jemaah? Cukup? Cukup ya? Baik. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, ya dafiyal bala ya Allah, ya dafiyal bala ya Rahman, ya dafiyal bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma aslih qulubana bil iman. Allahumma aslih qulubana bil jamilah. Allahumma aslih qulubana bil khair bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma syrah bis salati ala nabi sudurana wa yassir biha umurana waqdi biha duyunana wastur biha uyubana waghfir biha dunubana wa khatayana wa sahhi biha afkarana wa taqabbal biha taubatana wa jammilna biha akhlaqana bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka atayakal makhsusata lil qulub wal ma'arifal ilahiyyah wal anwar rabbaniyah wal ahwal nabawiyyah wal akhlaqal qur'aniyah. Allahumma asghil qulubana bi dzikrik wa zayyin alsinatana bi syukrik wa waffiq abdanana bi qiyami amrik wa idna min wibali makrik farhamna fa innaka anta khairur rahimin waftah lana fa innaka anta khairul fatihin warzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fi wa in kana fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fa'khidhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana haraman fatahhirhu. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kabulkanlah semua yang ada dalam hati ini ya Allah.
hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Hajat kami banyak ya Allah, keperluan kami banyak ya Allah, keinginan kami banyak ya Allah. Engkau Maha mendengar, Engkau mampu mengabulkan semuanya, Engkau mampu mewujudkan semuanya. Semuanya mudah bagimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya bareng-bareng. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma hadha ad-du'a minkal ijabah wa hadha al-jahdu wa 'alaika at-tukulan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu